khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan kematian dan kehidupan, dan dari kematian itu sungguh kamu diuji untuk apa? Ahsanu amala, supaya kamu dapat mendapat pelajaran dan beramal yang baik. Wa huwal azizul ghafur, dan dianya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Sebelum kita mengaku kematian itu, Allah selalu kita dengan hajat banyak, kemarilah hamba-Ku mendatanglah kepadaku menuju kemenangan. Namun seorang hamba asik menghantar internet bersama anak-anaknya, tidak menghancurkan sang ilahi, maka mengucap bumi ini, lautan yang begitu indah kepada mata, menegakkan isinya, bumi yang begitu bagus dengan pemandangannya, menegakkan isinya, dalam ada kenyaan dunia. Celakalah engkau wahai ahli dunia, dimasuki tetapi negari ini mati bermusibah. Kalau kita tersusuri dimanapun negeri ini, mungkin lebih banyak di diskotik tempat organ daripada pencinta sekolah. Wajar Allah murka, zahara fasaduka barri wa makhri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di dalam dan laut akibat ulah tangan perbuatan tangan manusia. Oleh karena itu, kata Allah dalam surat Al-Hadid ayat 31 itu, yang diselamatkan nanti yang dapat surganya Allah adalah kepada syakur hamba yang berterima kasih. Sayyidina Ali mengungkapkan dengan 4 kriteria orang yang bertakwa, yang berindikasi yang takwa itu, yang mendapat kemenangan itu, yang mendapat masjid Allah itu. Kadang-kadang sudah dekat rumahnya di masjid dan di musala, sebesar apapun suara mikrofon masjid, hatinya semua mukmin yang baru melayang cukup tuli bisudukah benda tidak mendengar. Kulitnya hamparan jaga tua, tulutnya tidak jaga tua, mulutnya jaga tua. Badannya adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Tidak berkita dengan hal yang demikian itu, maka seluruh tubuhnya menutup perbuatan hidupnya. Maka Imam Ali mengatakan, 4 macam ciri orang yang bertakwa, yang bisa menyelamatkan diri dan negeri ini, yang akan mendapat kemenangan. Yang pertama, kata Imam Ali, adalah al-hawfu minal jalil, artinya orang yang takut dengan kekuasaan Allah. Zaman sekarang orang yang dibanyak dengan HP, pada internet dan punya aduan. Nah, orang tua banyak yang diam saja. Kenapa? Sayang kepada anak, tak mau dimarahi, tidak tahu bahwa suatu saat siapa lagi memandikan, mengkampani dan menyolatkan dia. Sekarang orang tua kita, ulama kita masih ada memandikan, mengkampani, namun telah banyak pula pergi. Andaikan meninggal orang tua kita, para ulama kita tidak ada dalam suatu negeri lagi, mungkin sampai malam menunggu memandikan, mengkampani, tulang saja tidak ada lagi. Karena apabila terus para ulama itu betul-betul mati, apanya yang mati? Hatinya, ilmunya. Oleh karena itu, tanamkan nilai takwa ini kepada anak kita, kita, kepada keluarga kita. Al-hawfu minal jalil, takutlah kepada kuasanya Allah. Karena suatu saat Allah tak mampu bisa memusnahkan rumah kita, bisa memisahkan jasad dan ruh kita. Kita harus siap lari-lari ke tepi laut, tiba di laut menangkap ikan. Kalau datang malaikat maut, kemana akan dilarikan. Rumah kita dihantam oleh banjir dan longsor, bisakah kita menolak? Tidak. Kalau Allah berkehendak, sebelum Allah murka, ajak anak-anak kita kepada kebaikan, menuju kemenangan Allah. Ajak mereka untuk dekat dan menghargai kekuasaan Allah. Tanam
menjelil akan takut dengan kekuasaan dan kebesaran Allah. Kata Imam Al-Ghazali, jadi orang yang takut dengan kebesaran Allah itu, inilah orang-orang yang tertancap dalam kehidupan sehari-harinya nilai takwa yang akan diberikan selamat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan carilah bekal yang paling baik adalah takwa. Yang kedua, kata Imam Ali, wal amalu bitanzil, yang artinya orang yang mengikuti pelakunya itu dengan skenario Allah. Orang yang mengikuti pelakunya itu dengan skenario Allah. Orang yang berupaya menenangkan dirinya, menjiwai hatinya dengan aturan Al-Quran. Oleh karena itu ada yang hatinya mempelajari Al-Quran, mendalami dalam qiraah. Setelah qiraah dia berupaya untuk meningkat lagi mempelajari tilawah. Setelah tilawah dia berusaha lagi untuk mengenali Al-Quran dengan mempelajari makna dan memahami artinya. Yang terakhir, dia berupaya mengamalkan Al-Quran, membunyikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya. Maka nilai-nilai cahaya Allah, cahaya Muhammad hadir dalam kehidupannya, kekekalan terjauh dari dirinya. Rasa Allah itu hadir dalam kehidupannya, akan selalu ada. Rasa takut kepada Allah pada salah akan tertancap. Kenapa? Kulitnya hamparan kedua, tulangnya diam kedua, kulitnya kawat kedua, tulangnya hakikat yang dekat kepada Allah. Kalau seperti itu, zahaballahu bi nurihim, Allah akan memperlihatkan mereka dengan cahaya Allah tersebut. Al-Baqarah ayat 17. Nah, kalau kita telah diutus dengan Allah, maka ciri khas takwa itu akan mendarah daging di dalam tubuh kita. Yang ketiga, asyukru minal jazm, kata Imam Ali. Orang yang tidak menghilangkan rasa syukur kepada Allah. Di saat ini kita orang kaya udah pergi haji sekali, dua kali, tiga kali. Apa saudara kita fakir miskin, saudara kita tidak mengejar pendidikan, tidak kita pedulikan. Nah, oleh karena ini hari raya Kurban ini bentuk syukur kita kepada Allah. Terima kasih kita kepada Allah. Maka bagi orang yang kaya dermawan, bersyukurlah kepada Allah. Berikan sebuah kepada Allah agar nanti Allah kembalikan kepada kita kembali berupa dari kurban. Suksesnya acara kurban ini adalah termasuk orang-orang kaya dermawan. Tapi kalau satu kampung itu orang kaya itu bahagia dan zikir, maka banyak orang-orang saudara kita yang aturan yang tidak mencicipi daging kurban, tidak pernah mencicipi daging kurban, maka bahagiakan mereka pada hari raya Idul Adha nanti. Arti kurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, berubah dan berubah dekat kepada Allah, dekat kepada manusia. Yang dikorbankan apa, yang disembelih apa? Sifat-sifat keluargaan kita, sifat-sifat keserakahan kita, kerakusan kita, itu yang dikorbankan. Supaya kita rasa syukur. Orang yang mau berkorban, walikuli syaratin hasanatin, setiap kali yang dapat kurban itu bernilai pahala baginya. Oleh karena itu, bagi kita yang perlu berkorban, kurbankan, dekatkan diri kepada Allah dengan berdoa, ya Allah, sempatkanlah aku berkorban nantinya. Dan berdoalah kepada Allah, dah mampu berkorban harta, berkorban tenaga, Allah akan hitung dari rumah ke masjid. Walaupun mudah kita libatkan untuk bekerja. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kerjasamalah kepada kebaikan dan jangan kamu bekerja sama dalam keburukan. Sudah ada pemula kita bekerja untuk ingin membantu, jangan diusir mereka, tetapi libatkan mereka. Sehingga rasa rindu dan cinta mereka ke masjid akan tumbuh bentuk takwa dan bersyukur mereka kepada Allah. Yang keempat, kata Imam Ali, adalah ciri khas yang membentengi orang bertakwa itu ar-ridha bil qalil. Artinya orang yang ridha terhadap sesuatu yang sedikit kepada Allah. Ila ampena mencelah, walaupun sedikit kepada Allah, walaupun sedikit
jama'an malu wa'adadah. Celaka hamba yang pengumpat dan pencelah yang kerja-kerja yang mengumpulkan harta. Dunia ini ibaratnya dalam air laut, manusia tak akan pernah merasa puas. Sudah dapat uang berlipat, rumah bertingkat, mobil berkilat. Walaupun rezeki kita sedikit, jangan dipandang misalnya rezekinya, pandang kesehatan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang itu kaya daripada kita, namun hatinya belum tentu cukup kaya daripada kita. Mereka sakit, kesehatan mereka tidak menjamin mereka kaya. Jangan memandang sesuatu itu dengan menilaikan harta. Unsurah manhuwa asbara ikut pada tersuruh ila manhuwa pokok. Perhatikan orang yang lebih susah kehidupannya daripada kepadamu, dan janganlah perhatikan orang yang lebih kaya daripada kamu. Akan timbul rasa syukur pada kamu. Kamu sini jemaah Jumat rahimahullah. Setiap inna kulla syai'in biqadar, bahwa sesungguhnya tiap-tiap rezeki itu telah ditentukan kadarnya yang pas oleh Allah. Oh, seseorang itu diberikan rezekinya sedikit oleh Allah, badannya sehat, lebih kaya daripada orang yang kaya. Kadang-kadang orang yang kaya itu banyak punya uang berlipat, rumah bertingkat, tapi hatinya tidak nyaman, hutang yang banyak, jiwanya terancam. Syukuri kalau kaya kita bersyukur kepada Allah. Banggakan mereka yang kurang daripada kita. Kalau kita miskin, tambah taat kita kepada Allah agar kita selalu ingat kepada Allah. Nah, inilah 4 kriteria orang-orang yang dekat terindikasi takwa kepada Allah, orang-orang yang selalu menang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi adalah orang-orang yang takut dengan kebesaran Allah. Yang kedua, orang-orang yang kudis, hati dan perilakunya adalah sesuai dengan skenario Allah. Yang ketiga, orang yang tidak hilangkan rasa syukur kepada Allah. Yang keempat, orang yang selalu ridho terhadap yang sedikit yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa menjadi bahan renungan dan kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu huwas samiul alim.